Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan tema kesombongan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Bunyinya begini, Saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Nah, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang disampaikan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati, tentang orang-orang yang sombong yang ada di sekitar mereka. Nah, tujuannya adalah untuk menegur orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lebih beribadah dibandingkan orang lain. Sehingga Yesus perlu mengajarkan ini supaya mereka itu ingat, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang sombong di dalam dunia ini? Apakah karena mereka kaya? Apakah karena mereka cantik? Apakah karena mereka itu sudah mapan hidupnya? Apakah mereka sudah terkenal? Atau karena mereka punya kuasa di dalam hidupnya? Nah, banyak orang berpikir bahwa orang menjadi sombong karena apa? Karena semua itu. Namun semua pemikiran ini menjadi keliru. Kenapa? Karena ternyata banyak juga orang kaya yang ternyata memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Orang yang cantik, orang yang ganteng juga banyak yang memiliki kerendahan hati, yang tidak sombong, punya kedudukan tinggi, tetapi tidak arogan, saudara. Namun sebaliknya, ada orang yang berpenghasilannya pas-pasan, tapi lagaknya sangat angkuh, sombong. Ada prajurit, pangkatnya cuma kopral, tapi arogansinya luar biasa. Seperti tentara yang berpangkat tinggi, saudara. Ada wanita yang wajahnya biasa-biasa saja, tetapi merasa diri lebih cantik daripada orang lain di seluruh dunia ini. Lalu, apa yang membuat orang kemudian menjadi sombong, saudara? Nah, seorang penulis buku yang bernama C.S. Lewis, salah satu bukunya adalah The Chronicles of Narnia, dia mengatakan begini, yang membuat seseorang itu menjadi sombong adalah karena adanya perbandingan yang ia lakukan terhadap orang lain, katanya. Nah, seseorang menjadi sombong karena ia merasa lebih kaya. Seseorang menjadi sombong karena dia merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih cantik, lebih ganteng dibandingkan orang lain. Itulah yang kemudian membuat orang ini menjadi sombong karena dia merasa lebih daripada orang lain. Karena kalau semua orang kemudian menjadi sama di dunia ini, sama-sama pintar, sama-sama hebat, sama-sama berkuasa, sama-sama cantik, sama-sama ganteng, sama-sama kaya, sama-sama punya kedudukan tinggi, maka tidak ada lagi yang dapat disombongkan, saudara. Nah, Rasul Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus bahwa ketika ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah, orang Farisi merasa apa, saudara? Lebih baik dibandingkan pemungut cukai itu. Orang Farisi merasa lebih suci, orang Farisi merasa lebih kudus, lebih benar daripada orang lain, merasa lebih beribadah dibandingkan orang lain, merasa lebih soleh dibandingkan orang lain. Apa yang membuat orang Farisi kemudian menjadi sombong? Yang membuat orang Farisi menjadi sombong adalah karena ia selalu membandingkan betapa salehnya dan baiknya hidupnya dibandingkan dengan orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita baca, saudara, baca lagi di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Seakan-akan dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Diawali dengan, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Dia merasa lebih suci, dia merasa lebih hebat dibandingkan pemungut cukai pada saat itu, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pitutur Jawa, dalam nasihat orang-orang leluhur, ya tuh, para leluhur Jawa, diingatkan agar kita itu ojo tumeh.
Apa itu ojo tume? Ojo tume adalah jangan merasa. Jangan merasa kaya, jangan merasa pandai, jangan merasa benar, jangan merasa cantik, jangan merasa ganteng, jangan merasa berpangkat dibandingkan dengan orang lain. Ingatlah bahwa manusia itu dibuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan di atas tanah ada langit, dan di atas langit ada Tuhan yang berkuasa atas semua manusia yang ada di bumi. Bahkan berkuasa atas semua apa yang kita miliki. Kepandaian, kekayaan, kemuliaan manusia. Bahkan kehormatan manusia, kuasa yang diberikan oleh manusia. Tuhan lebih berkuasa atas semuanya itu. Maka kalau Tuhan mengambil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka itu Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang Kolose. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ingat saudara, jangan menjadi sombong, karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat, Indonesia maju. Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah berkata,